Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Selasa 13 April 2021 ya. Juga hari pertama puasa ya. Dan sebelumnya saya mau ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa nanti habis subuh ya. Bagi yang menjalankan, semoga puasanya lancar sampai lebaran ya. Oke, kita lanjut untuk membahas. Seperti biasa, teman-teman yang baru nonton video analisa sinyal saham di Guru Saham, bisa download aplikasi Guru Saham dulu di Play Store. Namanya cari aja Guru Saham. Nanti logonya yang kayak robot ya. Yang kayak robot, mana nggak ada logonya di sini. Nanti intinya ada Guru Saham, nanti tinggal download aja atau linknya ada di deskripsi gitu. Nanti tinggal klik aja ini teman-teman, banner yang ada di atas ini, tinggal diklik, dia bakal open with Instagram, ntar diarahkan ke postingan terkait ya. Oke, di sini ada Selasa 13 April 2021. Nah, seperti biasa juga kita bakal lihat bagaimana keadaan pergerakan pasar modal saham di Indonesia ya, dengan melihat chart IHSG atau indeks harga saham gabungan. Oke, di sini kita pakai aplikasi Guru Saham juga seperti biasa, tinggal ambil menu chart. Di sini saya ada beberapa, saya klik dulu. Nah, di sini kita ambil IHSG. Nah, di sini ada IHSG. Untuk IHSG pada hari Senin kemarin itu turunnya dalam banget ya, itu turunnya sampai 2%-an, sangat dalam sekali. Dan sebentar, teman-teman bisa lihat ya, ini tajam banget turunnya dan memang lagi kritis ini IHSG ya. Paling enggak ada beberapa acuan di mana sebentar, acuannya itu ya paling enggak dia bisa bertahan sampai di bawah shadow paling bawah ini, atau di trendline yang menghubungkan antara dua buah swing low ini yang ambilnya dari shadow juga ya, ini yang putih ini, atau enggak ya paling garis bawah ini yang merah ini, support ini di 5.700 ya. 04 yang 5.700 ini bahkan turun juga. Wah, itu udah parah banget. Sebenarnya ini udah parah sih lumayan, karena di teknikal untuk long trendnya itu di sini ada trend yang sangat kuat banget saat acuannya itu isi swing low yang ini, swing low yang ini, terus swing low yang ini juga saling kari. Itu ini trend line yang lumayan kuat dan long term, dan dia udah breakout ya waktu itu, dan dia sempat koreksi naik dulu, dan dia nggak kuat loh, dan dia malah turun lagi ya. Seenggaknya tadi yang sudah bilang, yang tadi beberapa acuan support yang bisa jadi titik balik dari rebound lagi gitu ya. Dan tapi memang nggak lagi bagus ya untuk IHSG, saham-saham pada turun. Tapi tentunya bagi yang investor dan penganut ya, investor yang tujuannya investasi ya, seharusnya ya semakin tetap cicil aja gitu ya, fokus aja ke mungkin ke pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Investasi ini ya sebagai sampingan gitu, kalau ada penghasilan tabungan bisa beli sebagian tabung saham-saham yang bagus gitu ya, saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang punya laba gitu ya. Sedangkan untuk trader ya tetap hati-hati, karena di pasar modal Indonesia juga nggak ada metode short ya.
Sehingga ya momentum ini ya lebih banyak ke wait and see, atau kalau memang mau trading ya saham-sahamnya pilihannya nggak banyak ya, dan kebanyakan ya saham-saham mungkin yang market cap kecil gitu ya, atau bisa juga kurang sebutnya gorengan dan lain-lain. Jadi seperti itu untuk IHSG. Tapi jangan, yang pemula jangan salah sangka IHSG ini bukan untuk kita beli atau jual ya. Ini hanya gambaran bagaimana keadaan pasar modal untuk saham di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Oke, next kita coba bahas satu persatu. Next, untuk sahamnya sini ada TAPG, TAPG, kita kasih cireng ya, karena ya potensinya besok juga bisa kuat arah ya, karena dia juga baru listing dan masih ajang rebutan lah ya, bagi yang teman-teman nggak dapat IPO. Untuk paling juga dikit juga ya, untuk misalnya dapat IPO tapi dikit ya, masih ajang rebutan ya, selama dia belum distribusi ya masih hype-hype aja. Lalu di sini ada baja, kita kasih bakwan. Coba kita lihat baja gitu ya. Untuk baja sendiri, coba kita lihat baja. Oke. Nah, baja sendiri memang pada dua belakangan ini dia naiknya nggak ketolong arah mulu ya, dan bahkan kemarin dia sempat loncat dan kenapa kita masih ada masukin baja ya, memang di sini kalau kita lihat, kita kasih bakwan aja. Di sini chartnya sebenarnya udah kalau ketinggalan kereta teman-teman nggak dapat di harga-harga yang sekitar ini, yang saya tandai ini ya cukup berbahaya ya. Palingan teman-teman scalping aja gitu ya, karena dia memang pastinya fluktuatif ya kalau harga saham yang seperti ini. Nah, dan kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk broker summary-nya, oh ya di sini teman-teman pastikan udah update ya aplikasi Guru Saham. Kalau teman-teman udah punya aplikasinya, bisa update dulu ke versi 2,5. Caranya gampang, buka aja di Play Store Guru Saham lagi, nanti tombolnya kan jadi gantinya update ya, tinggal diklik update, dia bakal update dan jadi 2,5 ya. Di sini udah ada menu baru, itu ada broker summary, indeks dunia, dan top stock gitu ya. Misalnya kita tadi ada baja, kita ambil broker summary, di sini kita ambil baja. Untuk tanggalnya kita sesuaikan tanggal 12 ya. Oke, kita ambil. Nah, di sini kita punya baja untuk broker summary-nya. Kita bisa lihat di sini ada buyer dari MG, teman-teman. Dari MG itu dia beli bersih itu 87.000, teman-teman. Sedangkan untuk distribusi dia belum ada kelihatan nih di sini. Dia belum ada kelihatan distribusi. Dia masih punya saham 87.000 lot di rata harga 248. Sedangkan untuk harga sekarang bisa kita pinjam deh, bisa pakai Mirai gitu ya, biar nggak bolak-balik. Aplikasi Guru Saham juga kita lagi perbaiki terus biar lebih gampang. Misalnya di sini baja gitu ya. Oke. Untuk harga sekarang itu di 248 ya teman-teman, untuk si baja ini, dan harganya juga average-nya itu di 248 sebanyak 87.000 lot teman-teman. Jadi MG ini dia HK teman-teman, dia HK, dia nahan harga ini. Jadi selama MG ini ikutin aja pergerakan MG, selama dia belum distribusi teman-teman, ya teman-teman bisa scalping di baja ya, gitu teman-teman. Oke, next kita ada AIMS. Oke, untuk AIMS
menduan minyak curah. Ini berarti udah lumayan berbahaya ya kalau kita kasih seperti ini. Ada minyak curah, kolesterol ya kalau orang bilang. Coba kita lihat AIM seperti apa. Misalnya AIM. Oke. Nah, di sini ada AIM dan oke. Untuk AIM sendiri ya sebenarnya kurang favorit juga ya teman-teman. Iya, tapi teman-teman masih bisa lihat aja untuk AIM, pantau juga bisa jadikan pilihan. Tapi ini kurang favorit ya. Dan ya besok itu ada potensi dia bisa naik dulu. Kalau intinya kalau besok dia ditutup merah itu udah bisa lepas saja. Teman-teman bisa lihat ya, setelah dia euforia naik tinggi lalu dia sekali udah tutup merah atau koreksi dulu, dia tajam banget turunnya. Jadi ini berbahaya banget, risikonya tinggi banget teman-teman. Kalau teman-teman mau pelajari aja untuk analisa pergerakannya, boleh-boleh aja. Kalau mau beli, pastikan yang pemula, modalnya kecil gitu ya. Saya sendiri kurang favorit sih untuk ini, tapi teman-teman kalau mau lihat boleh aja. Oke, next kita ada BMAS, lumpia minyak curah. Gimana sih bentuknya? Misalnya di sini BMAS ya. Nah, di sini kita punya BMAS, dia juga kalau teman-teman udah nggak dapat harga-harga yang sekitar ini ya, itu teman udah nggak susah lah kalau di hold ya. Mau scalping oke-oke aja gitu. Di sini dia juga udah lewatin all time high yang ada di sini di 1290. Dan kalau kita bisa lihat, mungkin ada broker summary-nya. Ambil menu di sini. Nah, kita ambil BEMAS ya. Oke. Nah, untuk BEMAS sendiri teman-teman, by value-nya itu di sini juga ada kelihatan lagi punya barang. Ini masih banyak banget. Ini NI ya teman-teman. NI itu by value-nya itu di 1,6 miliar teman-teman. Dan buy lot itu di 12.000 dan average-nya itu di 1.260. Dan ini harga paling tinggi ya teman-teman. Ini tutupnya di 1.290, berarti CNI ini memang yang nahan harga dan banyak banget ngumpulin sahamnya ketika orang pada jualan di ARA gitu ya. Jadi ya masih oke untuk BMAS ini selama CNI ini masih belum jualan ya. Dan kalau kita bisa lihat CNI sendiri teman-teman, dia itu baru jual di 100 juta gitu ya. Untuk lotnya baru 800 slot gitu ya. Di 800 slotan sedangkan dia itu ada 12.000 lot. Jadi netnya itu ada di 11.000-an lot. Gitu teman-teman. Jadi BEMAS ini masih oke untuk kita lihat walaupun harganya udah tinggi banget. Ya bisa untuk jadi pilihan untuk scalping karena harusnya bisa fluktuatif ya pergerakan harganya. Karena kalau scalping itu kita cari saham-saham yang fluktuatifnya tinggi gitu ya. Oke, next. Kita punya LFLO, cilur minyak curah. Nah, misalnya kita ganti-gantian pakai Mirai sekarang. Nah, untuk FLO sendiri ya kurang favorit ya. Di sini udah mulai ada distribusi walaupun harganya tetap ditutup arah ya, tapi udah mulai beberapa ada distribusi tapi ya masih fluktuatif pergerakannya teman-teman.
Jadi ini bisa dijadikan scalping gitu ya. Harganya juga masih loncat-loncat. Ya, intinya saya bilang dari saya sendiri saya kurang favorit, tapi ya masih ada potensi dia bisa naik dulu untuk besok gitu ya. Bahwa gak harus pas penutupan, tapi pas running trade dia ada memang potensinya tuh 5%, 7% dan bergerak dulu sampai ya pas penutupan, ya tergantung nanti arahnya kemana. Kalau distribusi, kalau udah merah ya teman-teman bisa juga ikut keluar gitu. Yap, jadi kita fleksibel aja ya sebagai retail gitu. Oke, next kita ada ABA. Nah, ABA ini kayak gimana teman-teman? Nah, misalnya nih ABA gitu ya. ABA. Nah, untuk ABA sendiri misalnya daily ya kita ambil. Nah, di si ABA sendiri dia itu di sini udah waktu dia breakout dia koreksi dulu. Tapi dia di sini udah mulai di area new support ini dia mulai rebound lagi sehingga membentuk ascending scallop di sini. Jadi ada potensi dia bisa breakout gitu ya. Ketika dia breakout lumayan kita bisa ambil keuntungan di sana. Dan ya kalau teman-teman kurang jelas, kita ambil, coba deh kita ambil daily, kita ambil aja 1 bulan atau mungkin dari 1 Maret deh, terus kita ambil sampai 13 April, kita coba lihat. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ketika dia breakout dia koreksi tapi dia tertahan di area new support yang ini dan dia naik lagi teman-teman. Di sini ada potensi dia untuk ascending scallop, di mana itu pattern yang potensi untuk bullish ya kalau dia berhasil breakout. Dan kalau kita bisa lihat juga itu di broker summary-nya si ABA sendiri ya lumayan oke. Belum ada terlalu banyak distribusi yang mencolok ya. Walaupun ya bagus ya, kita juga tetap waspada aja ya. Nah, di sini pada hari ini dari broker YP itu ada net sell itu sekitar 100.000 lot lebih ya. Dia belinya di 465.000 lot dan yang jualan itu baru 355. Jadi masih ada 100 ribuan lot. Ketika pattern dan ada broker summary yang juga masih oke-oke aja ya masih ada potensi untuk kita bisa lihat ABA masih ada potensi bisa breakout gitu ya. Oke. Next kita punya LMPI, Morningstar WNS Rally, misalnya kita di sini LMPI. Nah LMPI sendiri teman-teman dia itu kemarin juga masuk ke list kita wait and see Morningstar, dan memang terjadi sekarang itu Morningstar, dan memang formasi Morningstar, Morning Doji Star saya juga favoritnya itu sih teman-teman, karena ketika dia when Doji atau Hammer di area support itu sangat rate-nya itu memang tinggi banget untuk bisa membentuk Morningstar, Morning Doji Star gitu ya. Kalau saya sendiri ya teman-teman ya tergantung teman-teman yang suka apa gitu. Dan di sini juga stochasticnya masih oke, masih oversold. Dia masih ada potensi bisa naik ke 140-an ya. Jadi ini ya mungkin ada resisten kita bisa ambil, teman-teman bisa lihat dari swing high-nya ya. Dapat 140, jadi masih ada beberapa persen potensi kita bisa ngambil keuntungan di MPI gitu. Walaupun dia nggak terlalu liquid ya teman-teman, untuk duit kecil masih oke, buat iseng-iseng beli juga oke. Oke, saya rasa cukup pembahasan hari ini. Semoga paham ya apa yang disampaikan. Kalau belum paham bisa tanya di komentar atau bisa tonton video-video sebelumnya, karena ya mungkin teman-teman kita saling terus belajar, sama-sama belajar yang makin lebih sama-sama paham ya. Jangan lupa ya update atau download aplikasi Guru Saham, linknya ada di deskripsi. Bakal banyak fitur-fitur yang terus kita kembangkan, seperti kita sering update ya, bahkan ketika update ada fitur-fitur baru gitu kayak indeks dunia gitu. Nah kita
Teman-teman bisa lihat ya indeks dunia sekarang ya mayoritas memang pada turun gitu ya, pada turun, jadi bukan hanya ISG doang. Untuk future-nya ya ini baru mulai rebound dan mulai hijau, tapi mayoritas pada merah gitu. Teman-teman juga bisa melihat saham-saham top gainers, top banyak banget ada. Teman-teman bisa lihat itu asing beli gitu ya. Jadi asing itu belinya yang banyak kemana sih gitu pada hari terakhir gitu ya. Terus asing itu jualnya paling banyak di saham yang mana sih? Ya, teman-teman bisa lihat di sini BBCA itu asing banyak yang jualan pada hari Senin kemarin gitu. Jadi asing pada jualin sahamnya BBCA, ASI, BBTN. Sedangkan untuk yang asing itu kemarin terakhir itu pada banyak belinya itu ya Era, BMRI, ada Adaro, Indofood dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih juga bagi yang sudah donasi di aplikasi Guru Saham. Terima kasih sudah ikut berkontribusi mengembangkan aplikasi Guru Saham. Saya sudah cukup. Nanti terlalu kepanjangan videonya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang sudah untung jangan gegabah, yang masih rugi tetap belajar karena sebelum berhenti belum gagal. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.